Larani ngepati pire sukani gesan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Kesenian Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pringgerata, yang kami hormati Pembina Sanggar Seni Semapte, yang kami hormati Kepala Dusun Gunung Agung, serta penghulu agama, singkatnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara pada malam hari ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Selamat datang dalam acara Gembiar Budaya Sasak dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Perkenalkan, saya Martini selaku MC dalam acara ini. Izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan.
Acara ketiga, doa, dan acara yang keempat, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu laporan ketua panitia. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Lalu Sinarjaya selaku Kepala Desa Pinggarata. Yang saya hormati Bapak Serudi selaku Kepala Dusun Gunung Agung. Yang saya hormati Ketua Sanggar Seni Semapte. Yang saya hormati pula tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Gunung Agung yang berkesempatan pada malam hari ini, dan teman-teman remaja-remaji Gunung Agung yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan mensukseskan acara gebyar kebudayaan Sasak ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa api revolusi sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam di era milenium ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia akan memaparkan beberapa hal penunjang keberlangsungan kegiatan gebyar kebudayaan Sasak ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga terlaksananya kegiatan ini, khususnya remaja-remaji Gunung Agung yang telah banyak membantu mempersiapkan segala jenis kebutuhan kegiatan ini. Yang kedua, kegiatan ini dilaksanakan secara independen oleh panitia sekaligus anggota dari Sanggar Seni Semapte yang berangkat dari kegelisahan yang sama. Yang terakhir, tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari para senior di Sanggar Seni Semapte sehingga kami segenap panitia dapat mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan yang pertama, Ketua Sanggar Seni Semapte atau yang mewakili, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada balung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, maka Allah itu suka yang ganjil. Kali sekali ada sak ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Dewan Kesenian Daerah Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Lalu Sinarjaya, dan yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kadus Dusun Gunung Agung, Bapak Serudi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk memeriahkan Hari Pahlawan Nasional. Tepuk tangan. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari beliau? Yakni dengan cara banyak-banyak bersalawat. Aksarukum alayya salatan, aksarukum azwajan fil jannah. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, itulah yang paling banyak istrinya besok di surga. Amin. Maeh bareng-bareng bersalawat dan duit senina terima. Baik, langsung saja. Tidak banyak yang akan Tiang sampaikan sebagai sambutan atas nama Sanggar Seni Semapta. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentunya alasan mengapa teman-teman dari Sanggar Seni Semapta mengadakan gebiar kebudayaan Sasak ini adalah tidak lain dan tidak bukan karena atas kesadaran mereka semua dan atas kesadaran pemuda-pemuda yang khususnya di Dusun Gunung Agung ini dan di Desa Pringgerata umumnya. Tepuk tangan. Mengingat sejauh ini salah satu jenis kesenian Sasak, Gumi Sasak kita ini yakni wayang kulit Sasak. Wayang kulit Sasak ini sudah diresmikan oleh pemerintah itu sendiri bahwa ini menjadi kebudayaan yang harus terus dilestarikan. Mengetahui potensi tersebut, kami Sanggar Seni Semapta memiliki inisiatif untuk terus mengembangkan kebudayaan yang ada di Gunung Agung khususnya ini. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, di Sanggar Seni Semapta ini tidak hanya berkecimpung di ruang lingkup pewayangan saja, seperti pembinaan dalang dan pengerawit, pelatihan pementasan wayang, pelatihan pembuatan wayang, tapi kami juga mengadakan pelatihan pelatihan pepausan atau menurut bahasa kita macet lontar. Selain pepausan, kami juga melaksanakan pelatihan pembayun, ya. Kami juga melaksanakannya itu. Dan ini program ini telah berjalan sejak dulu ya di Sanggar Seni Semapta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah tentang pahlawan nasional kita, yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Berkaca dari tahun ke tahun setelah diresmikan beliau menjadi pahlawan nasional oleh
Presiden kita Bapak Joko Widodo. Tentunya kita sebagai masyarakat warga Nusa Tenggara Barat sangat bangga dan bersyukur atas diangkatnya beliau menjadi pahlawan nasional. Bangga dan pendek bapak-bapak, ibu-ibu? Bangga. Alhamdulillah. Gelar pahlawan nasional ini memang sangat pantas disematkan kepada beliau, karena beliau itu termasuk orang yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau itu juga salah satu pejuang, ya. Pada tanggal 8 Juni 1946 itu beliau yang membuat gerakan yang diberikan nama Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan Al-Mujahidin. Jadi Gerakan Al-Mujahidin ini yang menyerang markas tentara sekutu dulu di Selong. Oleh karenanya itu, kami dari Sanggar Seni Semapte mengadakan Gebiar Kebudayaan Sasak ini untuk memeriahkan acara pahlawan nasional. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, harapan kami dari Sanggar Seni Semapte, semoga kegiatan seperti Gebiar Kebudayaan Sasak ini dapat terlaksana kembali, dan juga kegiatan-kegiatan sejenisnya. Kami mengharap bimbingan atau support lebih terhadap sanggar atau kesenian kami ini. Terlebih lagi potensi yang ada di dusun kami ini, yakni dusun Gunung Agung ini, terkait kebudayaan bisalah dieksplor atau dipandang lebih oleh pemerintah ataupun wisatawan-wisatawan yang ingin mengetahui kebudayaan kita, yakni kebudayaan Sasak ini. Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya Kasbengpol Provinsi NTB sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Bapak Lalu Abdul Wahid disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang hormati Bapak Kepala Desa Pringgarate atau yang mewakili, Bapak Kepala Dusun Gunung Agung, adik-adik sekalian, Nenek Mami Bijesanak, wabil khusus Ketua Sanggar Semapte Dusun Gunung Agung, Wak Muh yang tiang sangat banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dewek bisa hadir bersama-sama pelunggung senamian dalam langkah gebiar budaya memperingati Hari Pahlawan, atau sesungguhnya adalah silaturahim antara kita semua, antara pemerintah dengan masyarakat, dengan sanggar-sanggar kita, dengan generasi muda kita yang ada di Dusun Gunung Agung ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, perkenankan dewek pada kesempatan niki menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansah, yang sedianya beliau sangat berkeinginan untuk datang menemui Bapak Ibu sekalian, tetapi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Gubernur pada saat-saat sekarang niki agendanya niki sangat banyak, beliau sangat padat, karena ada beberapa kegiatan mendampingi pejabat-pejabat negara yang berkunjung ke daerah dua niki dalam rangka persiapan pelaksanaan daripada event kita di KEK Mandalika niki.
Nah, sehingga undangan silaturahim niki diperintahkan kepada dewek. Dewek niki adalah pembantunya Bapak Gubernur, nggih, yang bertugas hari-hari sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yaitu yang bertugas dalam hal pembinaan kemasyarakatan dan yang bertugas dalam hal kegiatan kehidupan berpolitik di negara kita ini. Dewek niki ampure nggih, dewek matur. Dewek niki adalah sama dengan Pelungguh, sama-sama putra Lombok Tengah. Dewek niki lahir dan besar di Desa Labulia namanya. Jadi Desa Labulia niki adalah desa perbatasan antara Lombok Tengah dan Lombok Barat di bagian selatan. Jadi kalau Pelungguh sempat misalnya melewati jalan bypass niki menuju bandara, di sanalah rumah dewek, di dekat masjid Desa Labulia niki. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya tiang juga tidak asing di Lombok Tengah niki, karena sejak tahun 93 tiang juga bekerja di Lombok Tengah. Tiang mengabdi di Lombok Tengah, tepatnya menjadi kepala desa Labulia. Jadi dewek sempat menjadi kepala desa Labulia dari tahun 93 sampai 2001. Tiang ingat dulu teman tiang jadi kepala desa Perigerate niki Pak Wagiman, nggih. Pak Wagiman niki leting tiang jadi kepala desa. Tetapi tiang bisik-bisik tadi sama adik Bam kasih pemerintahan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dewek juga sempat jadi camat dulu di Ubung, camat Jonggat, bersamaan dengan Pak Surya Dharma. Jadi alhamdulillah tiang sekarang berkunjung ke desa Pringgerate niki sepertinya pulang kampung ke Lombok Tengah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum tiang lanjut kepada apa yang menjadi pesan Bapak Gubernur, perkenankan pada kesempatan niki Nunas tolong nggih, karena kegiatan pada malam hari niki dirangkaikan dengan peringatan Hari Pahlawan kita. Nunas ice dawak tengiring baca petih nggih kepada almarhum guru kita, orang tua kita, pahlawan nasional kita, Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid atau Maulana Syekh. Ngiring tunas ice petih nggih dawak. Al-Fatihah. Terima kasih, Bapak-bapak saudara sekalian. Selanjutnya dewek ingin menyampaikan pesan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat bahwa beliau sangat berterima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Sanggar niki terhadap kegiatan memperingati Hari Pahlawan. Karena sesungguhnya kegiatan-kegiatan seperti niki adalah kegiatan-kegiatan dalam bentuk silaturahim di antara kita. Memang tiang Pelungguh niki sesuai dengan ajaran agama kita untuk terus-menerus tidak henti-hentinya, tidak bosan bersilaturahmi. Karena silaturahmi niki adalah energi ukhuwah kita. Karena kalau kita sudah sering bersilaturahmi, maka rasa persaudaraan di antara kita niki akan kuat. Kalau kita sudah merasa saudara satu di antara kita niki, maka kehidupan, kerukunan hidup di dalam masyarakat yang Pelungguh niki akan kita tercapai. Kalau kita sudah rukun, maka akan nyaman. Pemesari Pelungguh niki akan nyaman dan tenang. Oleh karena niki, Bapak Gubernur kita berpesan, mari kita untuk terus-menerus dan selalu yang namanya bersilaturahmi niki. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah pemerintah sangat bersyukur bahwa di dusun niki ada sanggar, sanggar yang tadi sudah disampaikan oleh adik kita niki. Sanggar tiang niki tidak hanya dia bermain gendang belik, tidak hanya dia berwayang-wayangan, tetapi banyak hal yang dilakukan. Di sini juga ada pelatihan untuk menjadi pembayun, pelatihan untuk baca lontar dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentu pemerintah sangat berterima kasih kepada ikhtiar yang dilakukan oleh amakmuh, awakmuh niki. Semoga apa yang menjadi ikhtiar beliau niki untuk terus-menerus kita lestarikan dan pertahankan.
Kemudian bapak-bapak saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan bahwa makmuh niki adalah dalang, okay? Kebetulan dewek niki memang pencintai wayang. Dari dulu kalau di Labulia Kuripan niki setiap ada yang begawe, bejangkep, okay? Maka rebak jangkihnya itu adalah diakhiri dengan penampilan wayang. Nah, tiang ingat dulu waktu masih kecil, tiang juga suka sama wayang niki. Sering kita niki dulu tertidur di dalam, tertidur kita di depan, bangun-bangunnya niki sudah subuh, arancak masih kanan, okay? Nah, tetapi bapak-bapak saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada semangat awal daripada lahirnya wayang ini. Jadi seni wayang ini sesungguhnya adalah media, alat yang dipakai oleh salah seorang wali dulu di negeri di Jawa, yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga. Media wayang inilah yang dipakai oleh Sunan Kalijaga niki untuk menyebarkan, untuk menyampaikan pesan-pesan agama kita, untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat Jawa. Oleh karena itu kita harapkan Bapak Amakmuh ini di dalam tampilan wayangnya untuk selalu menyampaikan pesan-pesan moral, untuk selalu menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Karena bapak-bapak saudara-saudara sekalian, bahwa generasi kita yang akan datang itu tidak hanya dituntut untuk cakap dan menguasai ilmu pengetahuan, tetapi generasi kita yang akan menang di percaturan hidup ke depan itu adalah generasi yang memiliki adab dan memiliki akhlak. Nah, mungkin yang titip sama makmuh, mari kita pesan-pesan moral dan keagamaan itu dapat pelingin sampaikan lewat dialog-dialog di dalam lakon-lakon perwayangan Pelunggu. Nah, terakhir mungkin makmuh bahwa media wayang niki, seni wayang ini memang kita harus tetap pertahankan, kita jadikan media sosialisasi kepada masyarakat kita. Yang insya Allah pada tahun 2022 nanti kami ada kegiatan untuk menyampaikan sosialisasi kebangsaan. Insya Allah nanti di tahun 2022 niki dewek akan para kekawakamu untuk kita kerjasama. Mari kita sampaikan pesan-pesan kesatuan dan persatuan kita, pesan-pesan kecintaan tanah air kita, pesan-pesan kebangsaan kita yang menjadi tugas dewek niki akan kami kerjasamakan dengan Sanggar Semapta niki. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas penerimaan yang sangat luar biasa niki. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak patut, yang kurang berkenan. Ampura agung-agung sinampura. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gong buka acara. Baik, kelupaan sekali baru. Sesuai dengan permintaan panitia, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Gebiar Kebudayaan Sasak yang diselenggarakan oleh Sanggar Semapta di Dusun Gunung Agung niki kami nyatakan dengan ini dibuka. Demikian, terima kasih. Acara selanjutnya doa kepada Ustadz Mayib, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aqibatu lil muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afina ma huwa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا الشافينا وعذرنا مصطفى ومولانا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفرنا ولجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والجنة للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah susunan acara pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika selama berlangsungnya acara ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Martini sebagai Master Seremoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dibacakan sebuah atau biografi Tuan Guru Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Kampung Bermi, Pancor pada tanggal 19 April 1908. Nama kecilnya ialah Muhammad Sagaf dan setelah menunaikan ibadah haji, nama beliau diganti menjadi Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada tahun 1934, sepulang dari Mekah, beliau mendirikan sebuah pesantren yang namanya kental dengan perjuangan bernama Al-Mujahidin atau para pejuang. Perhatian beliau kepada situasi Lombok saat itu yang masih berjuang melawan penjajah mendorong beliau mendirikan sebuah madrasah Nadlatul Waton Diniyah Islamiyah atau NWDI. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, penggunaan nama pesantren dan madrasah yang beliau dirikan sangat kuat mengisyaratkan semangat jihad untuk umat Islam dan kebangkitan bangsa, negeri atau tanah air, Nadlatul Waton. 7 tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 April 1943, beliau mengambil langkah yang penting yang disebut dengan Education for All dengan mendirikan madrasah perempuan pertama. Sekolah atau madrasah ini dinamakan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Ini merupakan semangat pendidikan emansipatoris agar kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki juga bangkit memajukan umat, negeri dan tanah air seperti nama organisasi kemasyarakatan yang beliau dirikan, yaitu Kebangkitan Tanah Air atau Nahdlatul Waton. Pada zaman penjajahan, Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga menjadikan madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan. Tempat menggembleng patriot-patriot bangsa yang siap bertempur melawan dan mengusir penjajah. Bahkan secara khusus Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama guru-guru madrasah NWDI, NBDI membentuk suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin.
Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juli 1946, Tuan Guru Haji Muhammad Faizal Abdul Majid, adik kandung Maulana Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, memimpin penyerbuan tangsi militer NICA di Selong. Namun, dalam penyerbuan ini, gugurlah Tuan Guru Haji Muhammad Faizal Abdul Majid bersama 2 orang santri NWDI sebagai syuhada, sekaligus sebagai pencipta dan penghias Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong, Lombok Timur. Pada tahun 1953, beliau mendirikan sebuah organisasi Islam terbesar Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Melalui organisasi ini, beliau memberikan pengaruh yang amat besar terutama perkembangan dunia pendidikan di Lombok. Nama Nahdlatul Wathon pada perkembangannya menjadi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon yang memberikan andil dalam pengimplementasian tradisian keagamaan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan Islam yang moderat. Tarik akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Hari Selasa, 21 Oktober 1997 Masehi atau 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah, dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau usia 100 tahun menurut Hijriah. Sang ulama karismatis Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediaman beliau di Bermi Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau tinggalkan, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Wathon yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Beliau adalah ulama pewaris para nabi. Beliau sangat berjasa dalam mengubah masyarakat NTB dari keyakinan semula yang mayoritas animisme dan dinamisme menuju masyarakat NTB yang islami. Buah perjuangan beliau jugalah yang menjadikan Pulau Lombok sehingga menjuluki Pulau 1000 Masjid. Karena di seluruh kampung di Lombok pasti kita temukan masjid untuk tempat ibadah dan acara sosial, baik yang berukuran kecil maupun besar. Pada akhirnya Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai seorang nasionalis pejuang kemerdekaan, dai, mubalik, guru atau pendidik, atau intelektual, sastrawan, politisi, dan guru sufi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon dan pembaharu sosial keagamaan dan pendidikan serta menerima bintang Mahaputra. Pada tanggal 6 November 2017, berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 115/TK/2017, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dianugerahi gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa beliau oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sekian dari kami, apabila ada kata atau pembacaan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun sambang rembe laras sematan warasi bertimpulah gawe kaca pun dirimu kaya sama yang akan waris hasil dulu karamat ada
kematian kematian jalan menambahkan kedak ini waridasnya. Rahasia tidak sayang berlakukan tidak sayang lagi. Ya, pinjam perbawan di kekayon tanpa kekayon bau kesinauran beni kel-kel iku wel-wel iku salam sesibatan memang kan. Kel-kel iku garanan puluh wel-wel iku garanan semua. Kesinauran malih ini tes-tes kuning. Tes-tes kuning ko yung kingaranang sat menghayuni matian ni Kang Ladri. Itu menganit kotor sangkayangan kita. Dan dianya Bang Pangetan meledong sang sulam begeni adalah sang kaget wetan lakat senang abahina.